Halo hola pemirsa semua, gimana kabar kalian? Dan kembali lagi di channel ini. Channel yang akan selalu menemani keseharian Anda semua. Nah jadi di video kali ini kita akan membahas alasan dan tujuan pemindahan ibu kota yang dulunya berada di Jakarta dan sekarang pindah ke Kalimantan. Jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, buat kalian silahkan subscribe channel ini. Biar kami para admin lebih semangat lagi dalam berkarya. Di media sosial sendiri sedang marak-maraknya membahas soal berita yang mengatakan pemerintah akan memindahkan ibu kota yang awalnya di Jakarta dan akan dipindah ke Kalimantan. Yang dimana berita ini menuai pro dan kontra bagi para netizen yang mendengarnya. Jadi apa sih itu arti ibu kota? Ibu kota adalah kota madya atau kecamatan yang memegang status utama di suatu negara, negara bagian, provinsi, kabupaten, departemen, atau entitas subnasional lainnya, biasanya sebagai pusat pemerintahannya. Ibu kota biasanya ialah kota yang secara fisik meliputi kantor pemerintah dan tempat pertemuan, status sebagai modal sering ditunjuk oleh hukum atau konstitusi. Di beberapa yurisdiksi, termasuk beberapa negara, cabang pemerintahan yang berada di pemukiman yang berbeda. Dalam beberapa kasus, perbedaan dibuat antara ibu kota resmi konstitusional, dan pusat pemerintahan, yang berada di tempat lain dan juga seterusnya. Mengenai pembahasan ibu kota, yang dimana katanya ibu kota Indonesia akan pindah yang dulunya di Jakarta dan sekarang pindah ke Kalimantan. Yang dimana Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan juga Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa pemindahan ibu kota atau ke Kalimantan akan dimulai pada Juli tahun 2024. Mahfud menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi dengan penjabat kepala daerah yang berlokasi di Gedung Kemendagri, Jakarta pada tanggal hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022, insya Allah pemerintah akan mulai pindah ke sana pada bulan Juli atau Agustus 2024, dan mengadakan upacara diselenggarakan atau dipusatkan di IK yang baru ini, cakap Mahfud. Selain itu Mahfud juga meminta kepada setiap kepala daerah tidak terprovokasi terhadap wacana pembatalan pemindahan IK ke Kalimantan. Apalagi, lanjut dia, pemerintah sudah memiliki Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undangnya sudah ada, tidak boleh terprovokasi lagi ini jadi atau enggak, ini dibatalkan atau enggak. Harus jadi, tegas Mahfud. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan pasti memiliki berbagai alasan dan tujuan. Dan inilah alasan sebagai berikut. Alasan pertama pemerintahan Indonesia memindahkan ibu kota ke Kalimantan yakni penduduk di Jawa terlalu padat. Yang dimana katanya beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Menurut survei penduduk antar sensus atau SUPAR, di mana pada tahun 2015 survei penduduk menyebutkan sebesar 56,56% atau sekitar 118 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara persentase di pulau lainnya berkisar kurang dari 20%. Kecuali Pulau Sumatera yakni sebesar 22,1% atau sekitar 58,45 juta jiwa. Dan yang kedua alasan pemindahan ibu kota. Kontribusi ekonomi pada PDB yang dimana kontribusi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau Produk Domestik Bruto PDB, yang sangat mendominasi. Sementara itu pulau lainnya tertinggal. Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris, sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 59%. Sementara pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 5,52%. Di Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,31%. Adapun di Kalimantan, kontribusi ekonominya sebesar 8,05% dengan pertumbuhan ekonomi 4,99%.
Adapun di Sulawesi, kontribusinya 6,33% dengan pertumbuhan ekonomi 6,65%. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, kontribusinya 3,06% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%. Kemudian di Maluku dan Papua, berkontribusi sebesar 2,24% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40%. Dan yang ketiga yakni krisis air bersih di mana berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR 2016 Jawa dan Bali yang dimana mengalami krisis air yang cukup parah. Dan yang paling parah berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Hanya sebagian kecil di Pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon. Dan yang keempat, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar di antara gugus pulau lainnya di Indonesia. Tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depannya. Proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai 5 kali lipat dari Kalimantan. Diprediksi, lahan terbangun di Jawa pada 2030 sebesar 42,79%. Di Kalimantan, keterbangunan lahannya sebesar 9,29% pada 2010. Proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi meningkat pada 2030 menjadi 11,08%. Dan yang kelima, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Selain itu yang menjadi alasan utama juga menyangkut pertumbuhan urbanisasi yang dimana pertumbuhan ini sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek punjur. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia UN 2013. Lalu pada tahun 2017 masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Dan yang keenam, ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai tercemar berat. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan ideal kota besar minimum 50 tahunan. Wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung api, Krakatau, Gunung Gede, dan potensi gempa bumi tsunami, Megatrust Selatan, Jawa Barat dan Selat Sunda dan gempa darat Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri. Selain itu, tanah turun mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun-tahun 2007 sampai tahun 2017. Ada juga tujuan pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tujuan pemindahan tersebut antara lain, IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan, pusat gravitasi, ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Yang dimana ide pemindahan ini sudah direncanakan dari tahun 1974 pada tanggal 17 Juli. Yang direncanakan oleh Presiden Soekarno. Karena Palangkaraya terletak di tengah kepulauan Indonesia dan juga memiliki keluasan wilayah. Selain itu Soekarno juga berkeinginan memperlihatkan kepada dunia mampu membangun IK yang modern. Akan tetapi, keinginan Soekarno itu tidak pernah terwujud. Dan yang pada akhirnya Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IK Indonesia dengan UU nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni tahun 1964. Pendapat kalian gimana tentang perpindahan ibu kota ini? Ide yang baik apa sebaliknya? Tapi menurut tim Hans, kalau dengan cara perpindahan ibu kota ini membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih baik, dan juga untuk kemajuan Indonesia, ini sih menjadi gebrakan pemerintah yang sangat luar biasa.
Jadi menurut kalian gimana? Oke, jadi segini dulu video dari channel ini, semoga menghibur dan menambah wawasan kalian. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan like share ke teman kalian. See you di next video selanjutnya.